Di bawah tekanan interogasi detektif yang berpengalaman, Robert ini menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengelak dari fakta bahwa dia berada di Central Park bersama si Jennifer. Dia akhirnya mengaku guys, namun dengan sebuah cerita yang sangat memojokkan korban. Robert mengklaim bahwa malam itu Jennifer lah guys yang mengajaknya ke taman dan memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang sangat kasar. Dalam narasinya yang manipulatif, Robert ini menyebut bahwa Jennifer mengikat tangannya menggunakan pakaian dalam dan mencengkeram alat vitalnya dengan sangat keras hingga membuatnya kesakitan. Nah, disinilah Robert berdalih bahwa dalam kondisi panik dan menahan sakit yang luar biasa ya, dia refleks mengayunkan tangannya untuk melepaskan diri. Halo guys, selamat datang kembali di my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan selalu dilimpahkan dengan kebahagiaan guys. Hari ini guys kita akan membahas satu kasus true crime ya yang sangat klasik, yang sangat mengguncang New York guys pada masanya ya. Kisah ini memperkenalkan sosok Jennifer Levin dan Robert Chambers guys, serta detik-detik pertemuan mereka sebelum malam tragis itu terjadi. Malam itu Central Park yang biasanya menjadi paru-paru kota New York yang tenang guys, berubah menjadi tempat kejadian perkara yang sangat mengerikan. Di bawah rindangnya pohon elf, tubuh seorang gadis muda ditemukan hampir tanpa busana, dipenuhi memar dan matanya menatap kosong ke langit subuh guys. Dia adalah Jennifer Levin, remaja 18 tahun yang penuh energi, cantik dan dicintai oleh teman-temannya guys. Tidak ada yang menyangka bahwa kehidupan malam yang berkilau di Manhattan ini akan berakhir dengan tragedi yang mengguncang seluruh Amerika guys. Kasus ini dikenal dunia sebagai The Preppy Murder, sebuah pembunuhan brutal yang menyeret nama seorang pemuda tampan dari kalangan elit, yaitu Robert Chambers. Bagaimana seorang gadis yang hanya ingin menikmati musim panasnya justru menemui ajal di tangan seseorang yang dia kenal guys. Ini adalah bagian pertama dari kronologi malam kelam yang mengubah Upper East Side selamanya guys. Oke guys, untuk memahami tragedi ini ya, kita harus kembali ke musim panas tahun 1986 di kota New York. Jennifer Levin baru aja lulus dari Baldwin School dan bersiap untuk melanjutkan kuliah di Universitas Boston. Di mata teman-temannya guys, si Jennifer ini adalah sosok yang magnetis guys. Dia itu ramah banget ya, supel dan sangat menikmati dinamika pergaulan anak muda Manhattan. Pergaulan Jennifer berpusat di kawasan Upper East Side, tempat berkumpulnya anak-anak dari keluarga mapan guys. Di lingkungan inilah nama-nama besar ya, sekolah private mahal dan pesta malam hari ya menjadi gaya hidup yang lumrah guys. Jennifer adalah bagian dari lingkungan sosial yang gemar menghabiskan malam di bar-bar lokal yang populer pada saat itu guys. Dia sedang menikmati minggu-minggu terakhirnya sebelum pindah ke asrama kampus ya, tanpa pernah tahu bahwa sisa usianya di dunia ya, ini hanya tinggal hitungan jam aja guys. Pada tanggal 25 Agustus 1986 dimulai seperti malam-malam musim panas lainnya ya. Jennifer dan teman-temannya ini memutuskan untuk pergi ke Doreen's Red Hen, sebuah bar terkenal di Second Avenue yang menjadi tempat nongkrong favorit mahasiswa dan alumni sekolah privat guys. Suasana di dalam bar itu sangat ramai banget ya, penuh dengan tawa dan denting gelas. Disinilah Jennifer bertemu dengan Robert Chambers, pemuda berusia 19 tahun yang dikenal tampan, bertubuh atletis, dan memiliki reputasi sebagai pria idaman di lingkaran sosial mereka. Jennifer sudah mengenal Robert sebelumnya, dan malam itu mereka terlihat mengobrol dengan akrab guys. Pada saat itu guys, ada saksi mata di bar melihat keduanya berinteraksi dengan santai, minum bersama, dan tampaknya menikmati kehadiran satu sama lain hingga menjelang dini hari guys. Bagi orang luar, mereka terlihat seperti pasangan muda yang sangat serasi ya di tengah gemerlapnya kota New York.
Waktu menunjukkan sekitar pukul setengah 4 pagi pada tanggal 26 Agustus ketika bar mulai sepi. Robert Chambers memutuskan untuk keluar dan Jennifer memilih untuk ikut bersamanya. Sementara teman-teman Jennifer yang masih berada di lokasi guys, melihat mereka berjalan keluar bersama ke udara malam Manhattan yang sangat sejuk. Alih-alih pulang ke rumah masing-masing, entah mengapa mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju Central Park guys, yang jaraknya itu hanya beberapa blok dari bar tersebut. Kegelapan taman di waktu dini hari itu menyimpan misteri yang sangat besar guys. Apa yang awalnya dikira sebagai jalan-jalan santai setelah pesta ya, dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk yang sangat mencekam bagi Jennifer. Disinilah guys, di balik kegelapan pepohonan Central Park, sebuah konfrontasi fisik yang fatal ini mulai terjadi. Hanya beberapa jam setelah mereka melangkah masuk ke dalam taman guys, seorang pesepeda subuh akan dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di dekat Metropolitan Museum of Art. Tubuh Jennifer Levin ini tergelosok tak bernyawa dengan bekas-bekas kekerasan yang sangat jelas banget di lehernya guys ya. Sementara itu, Robert Chambers pulang ke rumahnya dengan luka cakar di wajahnya, bersiap menyusun cerita yang akan memicu kemarahan publik sekutu New York guys. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah kegelapan pohon-pohon Central Park malam itu? Mengapa Robert tega menghabisi nyawa Jennifer dengan begitu keji? Ikuti kelanjutan kisah ini guys di segmen berikutnya, di mana kita akan membedah penemuan jasad Jennifer dan bagaimana polisi mulai mencurigai sang preppy killer. Di segmen sebelumnya kita melihat bagaimana malam musim panas yang menyenangkan di Upper East Side ini berubah menjadi petaka guys. Jennifer Levin, gadis berusia 18 tahun, meninggalkan bar Doreen's Red Hen bersama Robert Chambers pada jam setengah 4 pagi. Mereka berjalan menembus malam menuju kegelapan Central Park. Namun pada tanggal 28 Agustus 1986 itu tidak membawa kehangatan, melainkan sebuah kabar duka yang akan mengguncang seluruh New York. Di balik rindangnya pepohonan di dekat Metropolitan Museum of Art, sebuah penemuan mengerikan siap mengungkap kekejaman yang terjadi di bawah kegelapan malam guys. Ini adalah bagian dari kisah Jennifer Levin, momen ketika misteri kematiannya mulai terkuak dan polisi mulai memburu sang pelaku guys. Sekitar pukul 6 pagi, suasana Central Park ini masih sangat sepi dan berkabut ya guys. Seorang pria yang sedang bersepeda pagi ini melintas ke area rerumputan di belakang Metropolitan Museum of Art. Pandangannya mendadak tertuju pada sebuah objek asing di bawah pohon elm. Ketika dia mendekat guys, jantungnya itu seakan berhenti berdetak ya. Di sanalah guys, tergeletak tubuh seorang wanita muda dalam posisi yang sangat tidak wajar ya. Pakaiannya terkoyak, roknya tersingkap ke atas, dan sebagian besar tubuh bagian atasnya terbuka. Pesepeda yang panik itu segera mencari bantuan dan menghubungi pihak kepolisian. Petugas yang tiba di lokasi ini langsung memasang garis polisi. Identitas gadis itu segera terkonfirmasi dari barang-barang yang ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Dia adalah Jennifer Levin. Kondisi tempat kejadian perkara menunjukkan tanda-tanda perlawanan yang sangat hebat guys. Detektif yang memeriksa jasad Jennifer menemukan memar-memar besar di sekujur tubuhnya, terutama di bagian leher. Hasil pemeriksaan awal tim forensik di lokasi kejadian guys, ini menunjukkan bahwa Jennifer tewas akibat asfiksia atau kehabisan oksigen yang disebabkan oleh pencekikan yang sangat amat kuat guys. Tekanan di lehernya begitu fatal hingga meremukan tulang rawan di tenggorokannya. Selain itu guys, terdapat luka-luka lecet di bagian wajah dan tubuhnya yang mengindikasikan bahwa dia sempat diseret di atas tanah yang keras. Pakaian dalam Jennifer yang robek juga memicu dugaan awal adanya motif serangan seksual. Jelas bagi para penyelidik ya, ini bukanlah kecelakaan guys, melainkan sebuah pembunuhan yang penuh dengan amarah dan juga kekerasan. Kabar pembunuhan ini langsung menyebar ya ke lingkaran pergaulan remaja Upper East Side seperti api gas yang menyambar bensin ya. Polisi bergerak cepat dengan mendatangi bar Doreen's Red Hen, tempat terakhir Jennifer terlihat hidup ya. Dari interogasi para pelayan dan pengunjung bar guys, sebuah nama terus muncul dalam kesaksian mereka, yaitu Robert Chambers. Teman-teman Jennifer memastikan bahwa Jennifer meninggalkan bar bersama Robert guys.
Polisi segera mencari keberadaan pemuda tampan itu, guys. Ketika detektif tiba di rumah Robert hari itu juga, guys, mereka langsung menangkap sesuatu yang sangat mencurigakan. Di wajah dan leher Robert terdapat luka bekas cakar kuku yang masih sangat segar dan memerah. Robert mencoba berdalih ya bahwa luka itu adalah cakaran kucing peliharaannya. Namun penjelasan tersebut sama sekali tidak masuk akal bagi para detektif yang berpengalaman, guys. Dengan bukti luka cakar di wajahnya dan kesaksian dari Bar ya, Robert Chambers tidak bisa lagi mengelak, guys. Polisi membawanya ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan intensif ya selama berjam-jam, guys. Disinilah, guys, teknik kebohongan Robert mulai diuji ya. Alibi tentang kucing peliharaan segera runtuh dan Robert mulai mengubah ceritanya menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengejutkan publik. Dia tidak lagi menyangkal bahwa dia berada di taman ya bersama dengan si Jennifer, melainkan melempar sebuah pengakuan yang akan memicu kontroversi besar di ruang sidang, guys. Apa isi pengakuan mengejutkan dari si Robert? Kebohongan apa lagi yang dia susun untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman mati? Segmen berikutnya, guys, kita akan membahas di mana kita akan membongkar ya taktik manipulasi sang preppy killers di ruang interogasi. Tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, guys, aku mau ingetin kalian buat support channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe ya, biar aku semakin semangat buat bikin video tentang kisah sejarah dan misteri dunia lainnya. Di segmen sebelumnya, Fajar di Central Park ini mengungkap tragedi mengerikan ya, guys. Jasad Jennifer Levin ditemukan dengan luka pencekikan yang sangat fatal. Polisi bergerak cepat dan langsung mengarahkan radar mereka kepada pria terakhir yang terlihat bersamanya, yaitu Robert Chambers. Luka cakar yang segar di wajah Robert menjadi pintu masuk bagi para detektif untuk membongkar kebohongannya, guys. Alibi tentang cakaran kucing peliharaan langsung runtuh dalam hitungan jam. Kini dalam ruang interogasi yang dingin ya di kantor polisi Manhattan, Robert ini mulai tersudut ya. Namun alih-alih menyesali perbuatannya, guys, dia justru menyusun sebuah narasi manipulatif yang kelak akan memicu kemarahan publik di seluruh Amerika ya. Selanjutnya kita akan masuk ke momen taktik kotor sang preppy killers untuk meloloskan diri dari jerat hukum. Di bawah tekanan interogasi detektif yang berpengalaman, Robert ini menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengelak dari fakta bahwa dia berada di Central Park bersama si Jennifer. Dia akhirnya mengaku, guys, namun dengan sebuah cerita yang sangat memojokkan korban. Robert mengklaim bahwa malam itu Jennifer lah, guys, yang mengajaknya ke taman dan memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang sangat kasar. Dalam narasinya yang manipulatif, Robert ini menyebut bahwa Jennifer mengikat tangannya menggunakan pakaian dalam dan mencengkeram alat vitalnya dengan sangat keras hingga membuatnya kesakitan. Nah, disinilah Robert berdalih bahwa dalam kondisi panik dan menahan sakit yang luar biasa ya, dia refleks mengayunkan tangannya untuk melepaskan diri. Ayunan tangan itulah, guys, yang menurut klaim sepihak Robert secara tidak sengaja mengenai leher Jennifer dan menewaskannya. Strategi Robert sangat jelas ya, dia mencoba mengubah narasi dari pembunuhan berencana menjadi sebuah kecelakaan akibat bela diri. Dia memposisikan dirinya sebagai korban keagresifan Jennifer Levin. Pengakuan ini segera bocor ke tangan media dan disinilah, guys, tragedi kedua bagi keluarga Jennifer dimulai. Pengacara Robert mulai membangun citra di ruang publik bahwa Jennifer adalah seorang gadis liar yang gemar mencari masalah di kehidupan malam Manhattan. Strategi victim blaming atau menyalahkan korban ini digunakan secara agresif untuk mengikis simpati publik terhadap Jennifer. Jurnalis tabloid New York ini mulai memburu masa lalu Jennifer, memeriksa buku hariannya, dan mewawancarai teman-temannya hanya untuk mencari pembenaran atas cerita karangan si Robert ya. Nah, keluarga Jennifer harus menghadapi kenyataan pahit bahwa nama baik putri mereka dihancurkan di depan umum, guys. New York di akhir tahun 1986 terbelah menjadi dua, guys. Kasus ini segera mendapat julukan The Preppy Murder oleh media karena melibatkan anak-anak muda dari kalangan elit sekolah private berbiaya mahal. Tabloid-tabloid besar seperti New York Post dan Daily News ini menjadikan wajah tampan si Robert ya sebagai sampul utama mereka hampir setiap harinya, guys.
Sebagian masyarakat yang termakan narasi media mulai melihat Robert bukan sebagai pembunuh berdarah dingin, melainkan sebagai pemuda tampan dari keluarga baik-baik yang terjebak dalam situasi sial, guys. Kontras ya antara latar belakang Robert yang terlihat berpendidikan dengan kekejaman luka-luka di tubuh Jennifer menciptakan perdebatan sengit tentang hak istimewa orang kaya atau white privilege dalam sistem peradilan Amerika. Polisi di sisi lain, guys, tahu ya bahwa bukti forensik di lapangan sama sekali tidak mendukung dongeng yang diceritakan oleh si Robert. Kebohongan Robert Chambers yang menyalahkan korban mungkin berhasil meyakinkan sebagian pembaca tabloid ya. Namun jaksa penuntut umum tidak sebodoh itu, guys. Hasil otopsi secara menyeluruh yang baru saja keluar menunjukkan fakta yang jauh lebih mengerikan. Luka di leher Jennifer membutuhkan tekanan konstan yang sangat kuat selama beberapa menit. Itu sesuatu yang mustahil terjadi hanya karena sebuah refleks ayunan tangan. Dengan bukti forensik baru inilah, guys, persidangan paling kontroversial di New York ini siap dimulai ya. Robert Chambers akan dihadapkan pada dakwaan pembunuhan tingkat 2. Bagaimana jalannya persidangan yang dipenuhi intrik dan pertarungan argumen yang sengit ini, guys. Sesaat lagi kita akan melihat momen bagaimana kebenaran ilmiah mulai meruntuhkan sandiwara sang property killer. Di awal cerita sebelumnya, guys, kita menyaksikan bagaimana si Robert Chambers mencoba memanipulasi opini publik dengan menyalahkan si Jennifer Levin atas kematiannya sendiri. Strategi victim blaming yang agresif sempat membuat New York terbelah ya. Namun dongeng yang dikarang oleh si Robert di ruang interogasi kini harus menghadapi ujian sesungguhnya. Ruang sidang pengadilan Manhattan menjadi panggung pembuktian ilmiah, di mana kata-kata manis sang pembunuh tampan akan berbenturan keras dengan fakta medis yang tidak bisa berbohong, guys. Ini adalah segmen pertarungan hukum yang sangat sengit, di mana kebenaran mulai meruntuhkan topeng kebohongan sang property killer. Persidangan Robert Chambers dimulai dengan sorotan tajam dari seluruh media Amerika Serikat, guys. Jaksa penuntut umum langsung menghadirkan saksi ahli medis dan hasil otopsi resmi ya sebagai senjata utama mereka, guys. Di depan juri, guys, tim forensik mematahkan klaim Robert yang mengatakan bahwa dia hanya melakukan refleks ayunan tangan karena merasa kesakitan. Sementara fakta medis menunjukkan bahwa luka di leher si Jennifer memerlukan tekanan konstan yang luar biasa kuat. Setidaknya selama 3 hingga 5 menit penuh, guys. Itu adalah durasi yang sangat lama untuk sebuah ketidaksengajaan. Jaksa menegaskan bahwa si Jennifer dicekik secara sadar hingga kehabisan nafas dan akhirnya tewas, guys. Selain itu, pendarahan di mata Jennifer dan luka-luka di tubuhnya membuktikan adanya penyiksaan fisik yang brutal, bukan sekedar pembelaan diri dari seorang pria yang panik. Suasana di dalam ruang sidang selalu diliputi ketegangan yang sangat pekat, guys. Keluarga Jennifer Levin duduk di baris depan, harus menahan air mata dan rasa sakit setiap kali pengacara Robert mencoba mengungkit kembali narasi negatif tentang kehidupan pribadi putri mereka, guys. Pengacara Robert, yaitu Jack Littman, yang terkenal lihai, terus berusaha menanamkan keraguan di benak para juri, guys. Dia berargumen bahwa tidak ada motif pembunuhan berencana dan kematian Jennifer hanyalah sebuah kecelakaan tragis dari aktivitas seksual yang kelewat batas. Strategi ini menciptakan perdebatan yang sangat alot di antara para juri. Nah, di luar gedung pengadilan, guys, gelombang protes dari kelompok aktivis perempuan mulai bermunculan. Mereka menuntut keadilan bagi si Jennifer dan mengutuk cara pengacara yang merusak reputasi korban demi menyelamatkan seorang pembunuh. Setelah berminggu-minggu persidangan yang melelahkan dan penuh drama, tibalah waktunya bagi juri untuk mengambil keputusan, guys. Namun, proses musyawarah juri justru berjalan sangat lambat dan penuh dinamika. Selama 9 hari penuh, para juri terkurung di ruang tertutup ya, tanpa mencapai kesepakatan bulat. Sebagian juri meyakini Robert bersalah atas pembunuhan tingkat 2, sementara sebagian lainnya, guys, mulai ragu ya akibat strategi manipulasi pengacara pembela. Situasi deadlock ya atau jalan buntu ini membuat publik New York pada saat itu semakin cemas. Jika juri gagal mencapai keputusan, persidangan terancam batal demi hukum ya. Dan si Robert
bisa berjalan bebas. Di tengah situasi yang genting dan penuh tekanan ini guys, sebuah keputusan mengejutkan di menit-menit terakhir merubah arah akhir dari persidangan ini. Melihat juri yang berada di ambang jalan buntu dan resiko persidangan yang bisa dibatalkan guys, sebuah kesepakatan rahasia di balik layar mendadak terjadi. Robert Chambers dan tim pengacaranya yang mulai ketakutan melihat ketegasan jaksa memilih untuk mengambil langkah tidak terduga sebelum juri membacakan kegagalan mereka. Robert memutuskan untuk melakukan kesepakatan pengakuan bersalah atau plea bargain. Pengakuan apa yang akhirnya keluar dari mulut si Robert Chambers demi menghindari hukuman seumur hidup. Berapa tahun hukuman yang akhirnya dijatuhkan untuk hilangnya nyawa si Jennifer Levin. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, sekali lagi aku ingetin kalian ya, buat support terus channel ini guys, agar lebih berkembang ya, dengan cara like, comment, dan subscribe. Selanjutnya kita akan melihat momen di mana kita akan melihat akhir dari sandiwara hukum ini, dan bagaimana keadilan bagi Jennifer dipertaruhkan guys. Di segmen sebelumnya, kita melihat bagaimana ruang sidang pengadilan Manhattan dipenuhi ketegangan luar biasa guys. Kebohongan Robert Chambers runtuh ya di hadapan bukti forensik yang tidak terbantahkan. Namun taktik manipulasi pengacaranya berhasil membuat para juri mengalami jalan buntu ya selama 9 hari penuh. New York berada di ambang kecemasan bahwa sang preppy killer mungkin saja melenggang bebas ya jika persidangan itu dibatalkan guys. Di menit-menit terakhir yang sangat krusial, ketakutan akan vonis maksimal ya, membuat kubu Robert mengambil langkah tidak terduga. Ini adalah bagian momen ketika sandiwara hukum berakhir. Pengakuan bersalah akhirnya terucap dan hukuman dijatuhkan atas hilangnya nyawa Jennifer Levin. Melihat juri yang terjebak dalam kebuntuan ya, jaksa penuntut umum tidak ingin mengambil resiko kehilangan kesempatan guys untuk memenjarakan Robert Chambers. Sementara di sisi lain, Robert dan pengacaranya juga panik karena jika juri tiba-tiba sepakat, dia bisa menghadapi hukuman seumur hidup tanpa ampun guys. Akhirnya guys, sebuah kesepakatan pengakuan bersalah atau plea bargain disetujui oleh kedua belah pihak di balik layar. Robert Chambers setuju untuk mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan tidak berencana tingkat pertama atau manslaughter in the first degree guys ya. Dengan pengakuan ini, si Robert secara resmi mengakui di depan hukum bahwa dia memang sengaja berniat menyebabkan cedera fisik yang serius pada Jennifer Levin yang akhirnya berujung pada kematian gadis malang tersebut. Pada musim semi tahun 1988, Robert Chambers kembali berdiri di ruang sidang untuk mendengarkan vonis hakim ya. Suasana ruangan mendadak hening ketika Hakim Howard Bell membacakan hukuman resmi guys. Jadi guys, berdasarkan kesepakatan plea bargain, Robert dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Bagi keluarga Jennifer Levin, angka ini terasa seperti tamparan keras ya di wajah mereka. Nilai kehidupan putri mereka yang berusia 18 tahun seolah direduksi menjadi angka yang sangat kecil guys. Sementara di ruang sidang guys, ibunda Jennifer yaitu Ellen Levin membacakan pernyataan dampak korban yang sangat menyayat hati. Dengan suara bergetar namun tegas, dia menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang bisa menghapus penderitaan keluarga dan Robert telah mencuri masa depan Jennifer dengan cara yang paling keji. Keputusan hukuman ini memicu gelombang protes dan kekecewaan yang meluas di kalangan masyarakat New York guys. Banyak sekali pihak yang menilai bahwa si Robert Chambers mendapatkan keringanan hukuman hanya karena dia adalah seorang pemuda kulit putih, tampan, dan berasal dari jaringan sosial kelas atas Upper East Side guys. Istilah hak istimewa orang kaya kembali menggema di media massa. Publik merasa sistem peradilan telah gagal melindungi korban dan justru berkompromi dengan seorang pembunuh guys. Tabloid-tabloid yang sebelumnya gencar memberitakan kasus ini mulai mempertanyakan apakah keadilan benar-benar telah ditegakkan. Jennifer Levin telah pergi selamanya, sementara Robert Chambers di usianya yang masih sangat muda hanya perlu menghabiskan beberapa tahun di balik jeruji besi sebelum bisa menghirup udara bebas kembali guys. Vonis telah dijatuhkan dan jeruji besi penjara berkeamanan tinggi di Auburn, New York guys, siap menyambut si Robert. Namun apakah hukuman ini berhasil mengubah perilakunya? Apakah sang preppy killers akan memanfaatkan waktunya di penjara untuk bertobat dan merenungi dosa-dosanya guys?
Jawabannya justru jauh dari perkiraan semua orang, guys. Kehidupan Robert di balik jeruji besi justru akan melahirkan skandal baru yang membuktikan ya bahwa sifat aslinya sama sekali tidak pernah berubah. Bagaimana rekam jejak mengerikan si Robert selama di dalam penjara dan apa yang terjadi ketika dia akhirnya bebas. Jangan lewatkan guys akhir dari cerita ini ya, yang akan menjadi penutup dari seluruh rangkaian kisah tragis ini guys. Vonis hukuman maksimal 15 tahun penjara bagi si Robert Chambers atas kematian si Jennifer Levin ya, dipandang banyak pihak guys ya sebagai ketidakadilan yang nyata. Di mata publik New York, sang preppy killer mendapatkan keistimewaan hukum karena latar belakang sosialnya. Namun, waktu terus berjalan dan jeruji besi seharusnya menjadi tempat ya bagi seseorang untuk merenungi dosa-dosanya. Banyak orang berharap waktu belasan tahun di penjara bisa mengubah si Robert ya menjadi manusia yang lebih baik. Namun takdir dan rekam jejak menunjukkan hal yang sebaliknya. Sifat asli sang predator tidak pernah hilang dan kebebasan yang dia dapatkan kelak justru membawanya kembali ke lubang hitam yang sama guys. Ini adalah segmen terakhir ya, akhir dari perjalanan hidup si Robert Chambers, kehancuran alibinya yang tersisa, dan bagaimana warisan nama Jennifer Levin mengubah hukum di Amerika untuk selamanya guys. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di penjara Auburn, Robert Chambers membuktikan kepada para sipir bahwa dia bukanlah narapidana yang berniat bertobat guys. Alih-alih patuh, rekam jejak kedisiplinannya dipenuhi dengan pelanggaran yang sangat berat ya. Dia berulang kali tertangkap basah menyembunyikan obat-obatan terlarang di dalam selnya. Puncaknya guys, si Robert ini dipindahkan ke fasilitas penjara berkeamanan lebih ketat, yaitu di Clinton Correctional Facility ya, setelah dia melakukan penyerangan fisik terhadap seorang penjaga penjara. Akibat rentetan pelanggaran inilah, si Robert kehilangan hak resminya dan harus mendekam di penjara selama 15 tahun penuh tanpa potongan guys. Pada hari Valentine tahun 2003 guys, Robert akhirnya melangkah keluar dari penjara sebagai pria bebas. Gerbang penjara terbuka dan dunia luar menanti untuk melihat apakah dia bisa membangun kembali hidupnya. Kebebasan Robert Chambers ternyata hanya menjadi babak baru dari petualangan kriminalnya guys. Hanya berselang 1 tahun ya setelah dibebaskan pada tahun 2004, dia kembali ditangkap di kawasan Harlem atas kepemilikan narkoba. Polisi juga menemukan fakta nih guys, bahwa dia mengemudi dengan masa berlaku SIM yang sudah habis. 2 tahun kemudian pada tahun 2007, si Robert ini terlibat dalam skandal yang jauh lebih besar guys. Polisi New York menggerebek apartemennya di Manhattan dan menemukan operasi peredaran narkoboy guys, berskala besar ya, yang dia jalankan bersama kekasihnya. Saat hendak ditangkap, si Robert bahkan sempat melawan dan menyerang petugas kepolisian. Pada tahun 2008, pengadilan tidak lagi memberi ampunan. Si Robert Chambers divonis hukuman 19 tahun penjara atas kasus peredaran narkoba dan penyerangan petugas. Publik New York pun mulai sadar ya bahwa pria ini memang berbahaya bagi masyarakat. Setelah menjalani sebagian besar masa tahanan keduanya, si Robert Chambers ini dibebaskan secara bersyarat dari Sawagung Correctional Facility pada tanggal 25 Juli 2023 di usianya yang menginjak 56 tahun. Dia kini hidup di bawah pengawasan ketat aparat hukum dan wajib menjalani masa pembebasan bersyarat ya hingga tahun 2028. Di sisi lain, meski Jennifer Levin telah tiada guys, namanya tidak pernah dilupakan ya. Sang ibu ini mengubah rasa duka yang mendalam menjadi sebuah perjuangan hukum yang sangat luar biasa guys. Ellen mendirikan gerakan advokasi hak-hak korban kejahatan. Dia berhasil mendesak parlemen New York untuk menghapus celah hukum yang sering digunakan pengacara untuk merusak reputasi korban di ruang sidang. Berkat perjuangan keluarga Levin ya, hukum di Amerika kini lebih melindungi privasi dan kehormatan korban pembunuhan dari taktik kotor victim blaming guys. Kisah Jennifer Levin adalah sebuah pengingat yang sangat pahit ya tentang bagaimana sebuah sistem hukum bisa dimanipulasi oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Robert Chambers mungkin bisa menghirup udara bebas, namun namanya akan selalu melekat dengan julukan The Preppy Killers, seorang pria yang menghabisi nyawa seorang gadis remaja dengan sangat keji.
Di akhir cerita, kebenaran sejati tidak pernah berpihak pada kebohongan yang dirancang dengan rapi. Jennifer Levin tidak sempat menjalani masa kuliahnya, namun warisan perjuangan ibunya telah menyelamatkan ribuan korban kejahatan lainnya di seluruh negeri ini, guys. Oke guys, terima kasih telah setia menonton cerita ini dari awal hingga akhir ya. Sampai sini dulu video aku kali ini guys. Jangan lupa support terus channel ini ya agar lebih berkembang dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.